Suami istri ketipu 38 juta untuk ngurusin visa ke Australia dan ditipu oleh si Septian. Nah, jadi Septian ini tuh dia nama di Instagramnya berbeda dengan nama di aslinya. Oke, jadi ada dua orang suami istri dari Bandung baru ketipu 38 juta dan dia juga udah ketemu orangnya saat melakukan transaksi. Dan juga pegang KTP-nya, juga lihat rumahnya katanya. Cuman dia bilang mau dilaporin kemana ya lapornya gitu. Ini jangan sampai nanti jadi bola salju dimana makin banyak korbannya baru nih pada melapor. Oke. Dan ini ternyata mereka tuh komplotannya punya modus atau punya template atau strategi yang cukup bikin kesel. Oke, jadi ternyata orang-orang yang nge-follow gue itu dia biasanya ngeliat orang-orang yang bakal komen di reels gue atau di konten-konten gue tentang Australia. Dan begitu ada yang nanya atau yang tertarik pengen ke Australia, dia langsung DM. Oke. Selain itu dia juga membeli centang biru untuk mendapatkan banyak viewers. Jadi kalau lu udah beli centang biru dari Instagram, itu otomatis Instagram juga bakal meng-up konten-konten lu gitu. Oke. Apalagi kalau misalnya konten-konten lu tuh menarik dan Australia tuh lagi menarik banget nih. 2 tahun terakhir ini tuh menarik banget ya. Apalagi dengan konten tentang si pekerja cuci piring yang bisa dapat gaji 60 juta sampai 80 juta sebulan. Itu bener. Kalau kamu rajin kerja di Australia tuh bakal dapat gaji segitu. Tapi ini dimanfaatkan untuk menarik viewers agar kontennya viral gitu loh. Agar kontennya banyak diminatin dan akhirnya orang banyak bertanya, lalu masuklah ke lubang penipuan. Oke, jadi kalau dulu itu masih diperbolehkan kita apply turis visa dulu, lalu ganti ke student visa. Ini udah banyak banget yang make, udah banyak banget yang melakukannya. Sehingga di tahun ini pemerintah Australia benar-benar kayak mau mengkat atau mempersulit orang-orang yang punya niatan ke Australia hanya untuk hal demikian gitu. Kalau kamu pengen ke Australia benar-benar, kamu apply visa yang benar-benar, kamu benar-benar serius sesuai dengan tujuan si visa itu. Jadi kalau tujuannya seperti sebelumnya itu pakai turis visa ganti ke student visa, itu udah tidak bisa lagi ke Australia. Oke. Jadi dari sini aja kalian harus waspada kalau misalnya ada orang yang nawarin apply turis visa dulu lalu ke student visa dan itu ngambil kuliah murah. Karena udah nggak bisa lagi kalian ngambil kuliah murah meriah muntah, oke? Kalau dulu masih oke, kalau sekarang udah nggak bisa. Jadi kuncinya kalau ke Australia tuh ikutin prosedur, ikutin syaratnya. Nah, pola ini dipakai si penipu dengan cara menawarkan apply visa turis dulu, lalu nanti pas di Australia ganti ke student visa, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya oleh dia. Nah, dijelaskanlah begana begono sampai misalnya lo transaksi, lo kirim ke dia uang 19 juta per orang. Jadi kalau 2 orang tuh 38 juta. Nah, lo bayar ke dia, terus semua dokumen lokasi untuk pengajuan turis visa. Terus nanti setelah pengajuan turis visanya tuh bakal ditolak oleh pemerintah Australia. Kenapa? Pertama, lo nggak punya cukup duit untuk menunjukkan kalau lo mau traveling ke Australia.
Dan si penipu itu bilang kalau dia bakal bantuin lah ya mengenai uang tersebut. Ini nggak bisa, ini harus pakai duit kalian sendiri. Kecuali kalau memang ada orang yang ngundang dari Australia, maka pengundang itulah yang nantinya bisa menunjukkan show money. Sedangkan si Septian ini tuh ada di Indonesia. Gitu loh. Dan apa hubungannya mau memberikan kalian bukti keuangan dia untuk turis visa kalian? Oke, jadi turis visa itu harus nunjukin bukti keuangan kalian sendiri. Gak bisa pakai duit si Septian ini. Apalagi si Septian itu dari Indonesia. Oke, dan kalaupun si Septian ini di Australia, itu dia tidak bisa untuk sponsorin banyak orang. Gitu loh. Jadi, itu bohong banget. Nah, ketika dia ngajuin turis visa, dia udah tahu nanti bahwa turis visa kalian tuh bakal ditolak. Jadi, dia apply turis visa 2 juta rupiah, 17 jutanya dia kantongin. Nah, terus nanti tinggal informasikan ke kalian. Oh sorry, Australia lagi ketat sekarang. Visa kamu ditolak, jadi kamu gak bisa datang ke Australia. Udah kayak gitu, duit kalian yang 17 juta itu tuh gak bakal dibalikin sama sekali. Dia bikin alasan inilah, itulah gitu kan. Terus nanti dia di grupnya, teman-temannya ini, komplotannya ini tuh, dia juga bakal kayak ngebales chat tersebut. Oh iya, adekku aja visa turisnya tuh ditolak. Aduh kasihan banget ya, kamu juga kena penolakan ya, bla 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 kayak gitu. Dibikin skenario kayak gitu. Kemudian nanti gue yang dijadiin kambing hitam. Makanya lo jangan percaya sama si Ujang Arif gitu. Soalnya Australia tuh nggak semudah itu, bla bla bla. Nah, jadi gue lagi yang kena. Dia ngambil tema konten yang sama biar viral. Oke. Dia juga sempat ke Australia pakai turis visa, kemudian kerja ilegal cash on hand di Australia. Si Septian ini, dan katanya anaknya juga ada di Australia, istrinya juga gitu, gue nggak tahu deh. Nah, mungkin ini bisa dilaporin nih gitu. Jadi kalau kalian kena penipuan atau jebakan Batman kayak gini, silahkan lah ya kita kumpulin semua datanya gitu, biar semua kolektifan laporin. Nah, itu polanya yang dia lakukan. Jadi dia mantau postingan gue, siapa yang komen, dia bakal nanti tim-timnya itu, ada berapa akun, dia nanti bakal nawarin ke kalian. Lu mau ke Australia, nih cara kayak gini. Jadi gini, kalau lu udah banyak duit di Australia, nggak mungkin lu nawarin orang untuk kerja. Gitu loh. Oke. Gak mungkin cuy, gak ada waktu. Badan udah capek, udah lunglai. Ini gue aja ngomong udah lunglai kayak gini gitu loh. Gue aja ngonten nyempet-nyempetin. Jadi bullshit banget kalau misalnya lo gaji 60 juta, 18, 20, 80 juta per bulan. Karena lo setiap hari harus kerja 10 jam, 12 jam. Artinya lo pulang ke rumah tuh udah gak ada waktu lagi untuk ngurusin orang. Dan ngurusin orang capek-capek, dengerin curhatan, dengerin, mikirin kayak gini gitu. Ngabisin waktu, ya mendingan kerjalah. 10 jam udah dapet 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ngapain mikirin orang lain yang belum tentu dapet segitu gitu untungnya. Gitu guys. Jadi gak mungkin banget kalau misalnya kita udah di Australia gajinya gede ngurusin kalian. Gitu, kecuali memang kita kerja sebagai immigration lawyer. Nah ini hati-hati banget, korban penipuannya udah banyak, dan ini benar-benar kayak merugikan banyak orang. Oke, itu kalau misalnya kan ada curhat-curhat lagi silahkan, atau kalian ada laporan-laporan lagi,
tulis di kolom komentar. See you guys, tidur dulu ya.